Shalom, selamat petang Bapak Ibu, saudara-saudari keluarga besar GKI Marta Gereja Purwokerto. Senang sekali pada petang malam hari ini kita kembali berjumpa di acara Kalam Online GKI Marta Gereja Purwokerto. Bersama saya, Bambang Laksoyuwono, kita bersama-sama akan merenungkan tema masalah yang membawa kebaikan. Didasari dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ke 4, nanti kita akan bersama-sama merenungkannya. Namun sebelum kita merenungkan tema dan bacaan kita pada petang malam hari ini, mari kita berdoa memohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan, terima kasih pada saat ini kami bersama-sama bersekutu untuk merenungkan akan sabda firman-Mu. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus yang ada pada kami, supaya hati dan pikiran kami yang kami buka dapat diterangi oleh kuasa Roh Kudus. Supaya kami yang lemah, tiada berdaya ini dimampukan untuk mendengar, mengerti, dan melakukan firman-Mu secara nyata dalam hidup kami. Berkati anak-Mu yang Kau panggil menjadi pemberita firman pada Kalam Online malam hari ini, Tuhan juga yang memperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini, yaitu dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayat yang keempat, dan saya mengutip melalui terjemahan Alkitab TB1 atau terjemahan baru 1. Dikatakan demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sadarkah kita bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari masalah? Masalah demi masalah hadir dalam kehidupan kita. Satu masalah selesai, ternyata datang masalah lain. Dan masalah bisa datang dalam berbagai bentuk. Beberapa di antaranya mungkin pernah kita rasakan di dalam kehidupan kita. Masalah bisa datang dalam bentuk tekanan hidup. Harga kebutuhan bahan pokok naik, sementara gaji kita, penghasilan kita tidak naik, sehingga kita mengalami tekanan dalam hidup kita. Pekerjaan kita semakin lebih banyak yang harus diselesaikan, dan itu menjadi tekanan bagi kehidupan kita. Tidak jarang kita yang minoritas juga harus menghadapi tekanan hidup di tengah masyarakat yang mayoritas ini, dan kita tertekan. Namun masalah juga bisa datang melalui sakit penyakit. Kita yang tadinya dalam keadaan sehat, segar bugar, bisa melakukan aktivitas apapun. Namun pada suatu ketika kita bisa saja mengalami jatuh sakit. Bahkan sakit penyakit yang harus kita hadapi bukanlah penyakit yang ramah temeh atau yang sepele. Mungkin ada yang pernah terkena stroke, sehingga kita tidak bisa beraktivitas seperti sedia kala. Sehingga kita membutuhkan bantuan anggota keluarga kita untuk melakukan setiap aktivitas.
Bahkan ketika kita berbicara pun tidak jelas, sehingga membuat kita sendiri emosi, dan mereka yang mendengarkan perkataan kita yang tidak jelas pun bisa juga mengalami situasi yang tidak mengenakan dan mereka emosi. Masalah juga bisa datang melalui kehilangan pekerjaan. Ketika banyak perusahaan karena kesulitan untuk melanjutkan produksi dengan adanya penurunan pembelian dari masyarakat, sehingga perusahaan harus efisien, dan salah satunya adalah melakukan PHK atau pemutusan hubungan kerja terhadap karyawannya. Mungkin kita adalah salah satunya ketika kita menghadapi masalah kehilangan pekerjaan. Kita menjadi pengangguran, kita tidak punya penghasilan, dan pada akhirnya masalah itu membuat kita stres. Tidak jarang masalah bisa datang juga dalam bentuk konflik. Konflik di dalam keluarga. Tidak jarang pasangan suami istri berbeda pendapat terkait dengan anak, terkait dengan bisnis yang dijalani bersama, terkait dengan keputusan-keputusan penting untuk masa depan mereka. Masalah konflik bisa datang di tengah kehidupan keluarga. Tidak jarang banyak keluarga-keluarga, termasuk keluarga Kristen, hancur berantakan oleh karena masalah konflik ini di dalam kehidupan keluarganya. Dan tidak jarang Bapak Ibu Saudara, masalah bisa datang juga dalam bentuk tantangan iman. Ketika kita mulai meragukan kuasa Tuhan bekerja atas hidup kita. Kita mulai menyaksikan bahwa Tuhan tetap memberkati dan menuntun, merancang hidup kita ke arah yang lebih baik. Masalah-masalah yang kita hadapi bukan kita lihat dalam sudut pandang terang firman Tuhan, tetapi justru itu semua kita hayati sebagai sebuah penderitaan yang begitu dalam. Akibatnya kita mengalami kepahitan, kita mengalami sakit hati, bahkan mungkin kita murtad terhadap Tuhan dan mengambil langkah iman yang justru menghancurkan iman kita, yaitu meninggalkan Tuhan dalam hidup kita. Aku tidak mau beriman lagi kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, Yakobus pasal 1 ayat 2-4 mengajarkan bahwa masalah ternyata bisa membawa kebaikan. Sehingga ketika ada orang mengatakan aku tidak ingin punya masalah dalam hidupku, itu tidak mungkin, karena setiap orang akan mengalami masalah dalam hidupnya. Namun masalah itu menurut penulis surat Yakobus ternyata bisa membawa kebaikan. Mungkin kita bertanya-tanya, Pak, bagaimana mungkin kita bisa bersuka cita di tengah masalah? Kalau kami kena masalah, tentunya kami bersedih, kami meratap, kami menangis, kami putus harapan atau kehilangan pengharapan. Jadi bagaimana mungkin kami semua bisa bersuka cita di tengah masalah itu? Mari Bapak Ibu Saudara, kita belajar dari bacaan kita pada petang malam hari ini. Kita cermati bagian demi bagian, dan kita pertama-tama melihat dari Yakobus 1 ayat yang kedua. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini yang dikatakan oleh surat Yakobus 1 ayat yang kedua. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Penulis surat Yakobus tidak berkata nanti kalau mungkin kamu jatuh. Tidak, karena semua orang akan jatuh ke dalam pencobaan tanpa terkecuali. Sehingga ia mengatakan apabila kamu jatuh
ke dalam berbagai pencobaan yang artinya kita akan mengalami itu. Di sini kita belajar bahwa masalah adalah kesempatan untuk bersukacita. Mungkin kita terheran-heran, orang punya masalah kok justru diajak untuk bersukacita. Tetapi tidak salah bahwa ternyata penulis surat Yakobus menyadari bahwa masalah adalah kesempatan untuk bersukacita. Karena di balik masalah itu ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Masalah yang ada di dunia ini sifatnya hanyalah sementara. Tetapi apa yang menanti kita di balik masalah itu adalah sesuatu hal yang kekal. Untuk itu, ini adalah kesempatan kita untuk bersukacita. Ketika kita mendapatkan masalah, ada hal positif yang akan bisa kita ambil di balik itu semua. Ada hikmahnya ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari sudut pandang firman Tuhan kita belajar. Yuk, kalau kita sedang punya masalah, jangan cuma fokus pada masalah itu, tetapi fokuslah kepada Tuhan yang mengizinkan masalah itu terjadi di dalam hidup kita. Karena semuanya itu merupakan pencobaan, merupakan ujian untuk kita semua sebagai orang beriman. Karena nantinya masalah-masalah itu dipakai oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Supaya kita terus melihat siapa yang memegang hidup kita, yaitu Tuhan yang penuh kuasa. Bukan masalah yang mengendalikan hidup kita, tetapi Tuhanlah yang merancangkan hal-hal yang baik yang ada di dalam kehidupan kita. Untuk itu kita diajak untuk bersukacita, karena itu adalah kesempatan kita. Ibarat seperti seorang pematung yang baru saja diolok-olok oleh orang yang tidak mengetahui soal seni ataupun memahat batu menjadi patung yang indah. Ketika pemahat patung ini membeli batu marmer yang masih belum berbentuk dan mungkin kelihatan tidak elok, tidak indah. Orang yang tidak tahu apa-apa itu menertawakan pemahat patung ini. Tetapi batu yang kasar, batu marmer yang tidak indah itu, yang tidak elok itu, di tangan sang pemahat patung yang begitu sabar dan tekun memahat batu-batuan marmer itu menjadikan sebuah patung kuda yang begitu indah. Batu marmer yang awalnya kasar menjadi berbentuk sangat indah, sedap dipandang mata dan bahkan bernilai tinggi. Demikian juga masalah dalam hidup kita. Masalah-masalah itu hadir dalam hidup kita supaya kita yang masih kasar ini nantinya dipahat melalui masalah-masalah itu dan membuat kehidupan kita bersukacita di dalam Tuhan lewat masalah-masalah itu. Lalu bagian yang kedua kita belajar melalui Yakobus 1 ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Penulis surat Yakobus menekankan pentingnya bahwa kita tahu bahwa ujian-ujian dalam hidup kita terhadap iman kita kepada Tuhan itu akan menghasilkan ketekunan. Di sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata masalah-masalah hidup kita
itu membentuk ketekunan. Masalah ibarat rumah yang ada di atas keong ini. Kemanapun ia pergi, rumah ini terus dibawa. Berat, tentu berat. Bahkan mereka berjalan dengan lambat. Tetapi kemanapun mereka pergi, mereka tekun membawanya. Karena mereka tahu itu akan membentuk ketekunan mereka. Akan membuat mereka lebih aman. Disinilah kita belajar. Ternyata ketekunan adalah hasil dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi. Dan kita menghadapinya dengan cara-cara yang sudah Tuhan ajarkan di dalam hidup kita. Sehingga kita tekun menghadapi masalah itu. Tidak mengambil jalan pintas. Karena kalau kita mengambil jalan pintas, kita nggak tekun. Tetapi ketika kita lurus, kita menghadapi masalah sesuai dengan jalan Tuhan, itu akan membuat kita menjadi tekun, melakukan segala sesuatu hal, khususnya di dalam menyelesaikan setiap masalah kehidupan kita. Kalau kita punya masalah ekonomi, tentu akan membuat kita semakin tekun dan giat di dalam bekerja. Bukan mengambil jalan pintas, melakukan kejahatan, jambret, atau mencuri, atau melakukan pungutan liar, ataupun korupsi. Itu tidak tekun. Tetapi ketika kita belajar untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan, berdoa, Tuhan, aku mau melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Aku mau bekerja dengan tekun dan giat. Percayalah, itu akan menghasilkan karakter kita semakin serupa dengan Kristus. Kita tekun, kita giat mengerjakan segala sesuatunya di tengah dunia ini. Dan di bagian terakhir surat Yakobus 1 ayat 4 mengatakan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Ketekunan itu akan memperoleh buah yang matang, Bapak Ibu Saudara. Supaya kita semua yang tekun tadi menjadi sempurna, menjadi utuh, dan tidak kekurangan suatu apapun. Di sini kita bisa belajar ternyata masalah mendatangkan kedewasaan rohani. Masalah tidak hanya sekedar membuat kita menjadi tekun. Dan tekun bukanlah hasil akhir tujuan dari kita menghadapi masalah itu. Tetapi tujuannya adalah mendatangkan kedewasaan rohani. Kita akan naik kelas. Terus naik ketika kita menghadapi berbagai masalah dalam hidup kita. Sehingga kita benar-benar memiliki kedewasaan rohani. Karena orang-orang yang memiliki kedewasaan rohani tentu akan memiliki hikmat dari Tuhan. Khususnya dalam menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Dia terus bergantung pada firman Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah dalam hidupnya. Dan tidak mengambil jalan pintas. Dan itu semua digambarkan melalui pemurnian lewat api. Karakter kita dimurnikan lewat api masalah. Seperti emas, kita dimurnikan dengan api sehingga mendapatkan emas yang benar-benar murni. Dan api itu adalah masalah hidup kita, baik itu besar ataupun itu kecil, baik itu masalah yang mungkin bisa kita selesaikan secara pribadi ataupun berkelompok. Tetapi semuanya itu harus kita selesaikan bersama dengan kekuatan dari Tuhan, hikmat dari Tuhan. Karena kita tentunya berharap ketika kita ini dimurnikan lewat api masalah,
Hasilnya adalah kehidupan yang utuh, kehidupan yang matang, dan kehidupan yang siap dipakai oleh Tuhan. Harapannya kita semua memiliki karakter semakin serupa dengan Kristus, karena kita menghadapi masalah dengan menyelesaikan sesuai dengan firman Tuhan. Kehidupan yang utuh, kehidupan yang matang, dan kehidupan yang siap untuk dipakai Tuhan di dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, masalah bisa menghancurkan kita, tetapi di tangan Tuhan masalah bisa membentuk kita. Sehingga kita perlu melihat bukan dari sudut pandang kita ketika menghadapi masalah. Aduh, ada masalah lagi. Betul, itu bisa menghancurkan kita kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi ternyata masalah-masalah itu yang terburuk sekalipun, ketika berada di dalam tangan Tuhan, ternyata masalah itu bisa membentuk kita, memiliki karakter semakin serupa dengan Kristus, supaya ketika kita menghadapi masalah, kita bisa mengarahkan pandangan kita selalu kepada Tuhan. Sejalan dengan itu, seorang filsuf Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche pernah berkomentar ataupun menyatakan ungkapan yang mengatakan, apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Apa yang tidak membunuhmu membuatmu lebih kuat. Artinya ketika menghadapi masalah yang bertubi-tubi itu, namun kita masih terus mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan, dan masalah itu tidak membunuh kita, maka masalah-masalah itu membuat kita semakin lebih kuat. Kenapa? Karena kita akan semakin lebih tekun menghadapi masalah itu. Dan pada akhirnya kita semakin lebih dewasa rohani. Sehingga setiap kita menyelesaikan masalah, kita melangkah dalam hidup kita berhati-hati. Karena kita melakukannya sesuai dengan teladan Kristus. Ini yang membuat kita justru semakin kuat ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan dalam menyelesaikan setiap masalah hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tanggapi firman ini dengan iman. Jangan biarkan masalah menguasai kita, tetapi biarkanlah Tuhan memakai masalah itu untuk membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang tekun, dan pribadi yang dewasa dalam iman. Maukah Bapak Ibu Saudara dan saya menyerahkan setiap pergumulan menghadapi masalah kita ke dalam tangan Tuhan dan meminta petunjuk dan pertolongan dari Tuhan, sehingga fokus kita bukan kepada masalah, tetapi kepada Tuhan yang mampu membuat masalah terburuk sekalipun membentuk karakter kita, membawa kebaikan dalam hidup kita. Jikalau kita mau, mari kita bersama berdoa memohon pertolongannya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sadar bahwa masalah-masalah dalam hidup kami tidak akan mampu kami singkirkan. Kami pasti akan menghadapi masalah-masalah itu. Namun, masalah paling besar sekalipun yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, bisa Engkau pakai untuk membawa kebaikan bagi kami semua, supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, anak-anak Tuhan yang tekun, anak-anak Tuhan yang dewasa secara iman. Untuk itu ya Roh Kudus, tolonglah kami semua dan hiburkanlah kami ketika kami menghadapi berbagai masalah dalam hidup kami. Karena kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan, kami mampu menghadapi, kami mampu melewati setiap pergumulan masalah yang sedang kami hadapi pada saat ini. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami boleh naikkan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Amin. Bapak Ibu Saudara, jikalau Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun komentar mengenai apa yang sudah saya sampaikan ini, Bapak Ibu dapat menuliskannya di kolom komentar di channel YouTube GKI Marta Gereja. Sekian kalam online pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali di kalam online berikutnya dengan tema-tema yang menarik lainnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.